Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 kelas C akan mempresentasikan hasil rangkuman tugas ulangan akhir semester untuk mata kuliah filsafat kami dari buku Lajik, Complete Introduction karya Sylvan Lee, bab What is Logic Next. Sebelum kami memaparkan materi dari hasil rangkuman kami, di sini kami akan memperkenalkan anggota kami yang berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu Syifa Aprilia Putri dengan NIM belakang 050 yang akan menjelaskan materi pertama kali. Kemudian yang kedua ada Sabrina Meliani Sukma dengan NIM belakang 047 yang akan menjelaskan kedua. Kemudian yang terakhir ada Isnani Magfira, saya sendiri dengan NIM belakang 147. Yang akan menjelaskan terakhir. Next. Baik, bagian awal dari yang telah kami rangkum, yaitu ada pengenalan mengenai logika. Logika merupakan studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang baik dan buruk. Dalam membuat suatu penalaran, perlu memperhatikan argumen. Kemudian, bagaimana mengidentifikasi sebuah argumen? Yang pertama, kita bisa menggunakan indikator kesimpulan, dan yang kedua, kita bisa menggunakan indikator. Dan apa itu argumen? Berawal dari struktur argumen terdiri atas premis dan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan pernyataan yang ingin ditekankan, sementara premis merupakan alasan untuk keyakinan dalam kesimpulan tersebut. Ada pula teknik dalam mengidentifikasikan argumen, yaitu ada 2 cara menentukan. Pertama, menggunakan indikator premis, biasanya ditandai dengan karena dan untuk itu. Kemudian ada indikator kesimpulan yang biasanya ditandai dengan kata oleh karena itu. Contohnya sebagai berikut. Premis 1. Jika Tuhan ada, maka tidak akan ada penderitaan. Di premis kedua, ada penderitaan, maka kesimpulannya adalah oleh karena itu Tuhan tidak ada. Berikutnya merupakan materi mengenai missing argument. Kadang-kadang dalam sebuah argumen, ada premis yang hilang atau bahkan sebuah kesimpulan yang hilang. Hal itu disebut elliptical arguments. Contohnya sebagai berikut. Ada suatu pernyataan berisi, kenapa kamu masih di sini? Semua siswa harus melapor ke ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. Maka, premis 1 terbentuk, semua siswa harus melapor ke ruang ujian 15 menit sebelum ujian dimulai. Kemudian premis yang hilang terdiri dari 3 premis. Yang pertama, kamu adalah seorang siswa yang akan mengikuti ujian sekarang. Premis kedua yang hilang adalah kamu ada di sini. Dan premis ketiga yang hilang adalah di sini bukan ruang ujian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah kamu tidak harus berada di sini. Berikutnya merupakan tentang sub-argumen. Terkadang, mungkin ada argumen dalam argumen yang lebih besar. Argumen yang lebih kecil disebut sebagai sub-argumen. Secara teknis, ini mengacu pada bentuk argumen tertentu yang disebut sebagai silogisme hipotesis. Contohnya sebagai berikut. Tanpa komunitas, individu tidak akan berkembang. Namun, komunitas tidak akan ada tanpa negara. Oleh karena itu, tanpa negara, individu tidak akan berkembang. Argumen ini dapat direkonstruksi sebagai berikut. Premis 1 berisikan, jika tidak ada negara, tidak ada komunitas. Kemudian premis kedua berisi, jika tidak ada komunitas, individu tidak akan berkembang. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari premis di atas adalah, oleh karena itu, jika tidak ada negara, individu akan berkembang. Selanjutnya adalah deduction and induction. Argumen memiliki 2 jenis, yaitu induktif dan deduktif. Pada
Argumen induktif secara umum digunakan dalam kesimpulan ilmiah untuk mengeneralisasikan klaim berdasarkan pengamatan dan eksperimen tertentu. Pemikiran induktif merupakan cabang logika yang terpenting karena sebagian besar penemuan ilmiah, analisis statistik, dan generalisasi didasarkan pada penalaran induktif. Pada argumen deduktif, lebih sering ditemukan pada matematika dan filsafat karena menjanjikan pengetahuan dengan pasti dari dasar pemikiran atau premis yang tidak tentu sudah diketahui benar atau salah. Pemikiran deduktif mendeskripsikan valid atau tidak valid. Next. Argumen deduktif dan induktif memiliki perbedaan. Yang pada deduktif, argumen yang valid secara deduktif, jika premisnya benar, maka kesimpulannya harus benar untuk mencapai kepastian. Selanjutnya, menambah premis baru tidak akan menghasilkan argumen yang lebih kuat, dan kesimpulan sudah terkandung dalam premis. Pada argumen induktif, jika premisnya benar, maka kesimpulannya benar. Meskipun sesekali ditemui kesimpulannya dapat salah. Selanjutnya, untuk memperkuat argumen dapat ditambahkan dengan premis baru. Lalu menambah pengetahuan empiris. Selanjutnya ada mengenai kebenaran atau truth dan validitas, yaitu validity. Pertama yaitu kebenaran, truth. Logika bertujuan kebenaran. Logika dapat dianggap sebagai ilmu yang khusus, dalam hal ini tidak hanya tertarik pada apa adanya sesuatu, tetapi juga apa yang bisa terjadi pada sesuatu tersebut. Oleh karena itu, meskipun kita mungkin tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya, kita ingin tahu apa yang bisa terjadi. Kebenaran berfokus pada pernyataan individu, yaitu premis dan kesimpulan. Maka dari itu pernyataan hanya bisa benar atau salah. Jadi pernyataan individu yaitu premis dan kesimpulan ini hanya bisa disebut benar, truth, atau salah, false. Tidak bisa disebut valid atau tidak valid. Kemudian yang kedua ada validitas atau validity. Validitas berfokus pada argumen. Sebuah argumen valid hanya jika kesimpulannya berhubungan atau diturunkan dari premis. Contohnya yaitu premis pertama, jika hujan maka tanah basah, premis kedua hujan turun, maka kesimpulannya, maka dari itu tanahnya basah. Argumen tersebut disebut valid karena kesimpulannya mengikuti premis. Next. Next. Selanjutnya ada beberapa kebingungan atau some common conclusion. Yang pertama yaitu sebuah argumen yang valid harus memiliki yang pertama, premis benar dan kesimpulan benar. Yang kedua, premis salah dan kesimpulan salah. Dan kesimpulan benar. Yang ketiga, premis salah dan kesimpulan salah. Maka dari itu, sebuah argumen yang valid tidak bisa memiliki premis benar dan kesimpulan salah. Kemudian, sebuah argumen dengan premis benar dan kesimpulan benar selalu merupakan argumen yang valid. Hal tersebut salah. Validitas adalah tentang hubungan antara premis dan kesimpulan, bahwa jika premis benar, maka kesimpulan tidak mungkin salah. Contohnya yaitu yang pertama, premis pertama yaitu tidak ada laba-laba yang serangga. Premis kedua, semua serangga mempunyai 6 kaki. Maka dari itu kesimpulannya, oleh karena itu tidak ada laba-laba yang memiliki 6 kaki. Argumen tersebut tidak valid karena premisnya tidak menyatakan bahwa hanya serangga yang memiliki 6 kaki. Mungkin saja ada beberapa jenis binatang yang memiliki 6 kaki juga, dan laba-laba adalah salah satunya. Jadi meskipun premis dan kesimpulannya dari argumen tersebut benar, truth, premis tidak menjadi kebenaran dari kesimpulan dan argumennya masih tidak valid. Next. Kemudian yang terakhir ada sebuah argumen dengan satu atau lebih premis yang salah bisa memiliki kesimpulan yang benar dan argumen yang valid. Hal tersebut adalah benar. Contohnya yaitu
Premis pertama, jika hujan maka tanah basah. Premis kedua, hujan turun. Kesimpulannya adalah maka dari itu tanah basah. Pada hari yang cerah, premis kedua salah, tetapi kesimpulan bahwa tanah basah tetap benar dan validitas argumen tidak berubah. Mungkin saja tanah basah kenapa tetap benar? Karena bisa saja ada yang menyirami tanah atau menjatuhkan minuman sehingga tanah basah. Next. Kemudian ada mengevaluasi sebuah argumen, validitas, soundness, and cogence. Sebuah argumen yang baik merupakan argumen yang valid dan semua pernyataannya, baik premis dan kesimpulan benar. Argumen tersebut disebut soundness argumen. Namun, tidak semua sound argumen mempunyai premis-premis yang terbukti benar. Maka, sound argumen dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama meyakinkan atau cogent, dan tidak meyakinkan atau not cogent. Argumen yang meyakinkan merupakan sebuah argumen yang dapat diterima, relevan, cukup untuk kesimpulan, serta premisnya terbukti benar. Contoh argumen pertama atau argumen A yaitu premis pertama, setiap manusia mati. Premis kedua, Socrates merupakan manusia. Kesimpulannya, oleh karena itu Socrates mati. Kemudian ada contoh argumen B atau yang kedua, premis pertama, 289 dikali 312. Hasilnya yaitu 90.168. Kemudian premis kedua, jika 289 dikali 312, hasilnya 90.168. Maka 289 merupakan faktor dari 90.168. Kesimpulannya, oleh karena itu, 289 merupakan faktor dari 90.168. Nah, argumen B ini merupakan sound argumen, tetapi tidak meyakinkan. Karena orang mungkin tidak benar-benar mengalihkan 289 dengan 312 dan menemukan bahwa hasilnya sama dengan 90.168. Jadi premis pertama dalam argumen B tidak terbukti benar. Sebaliknya, contoh argumen A merupakan sound argumen dan meyakinkan atau cogent, karena jelas, nyata, dan terbukti. Next. Selanjutnya adalah isi logik matematik. Logika dan matematika memiliki kesamaan yang mendalam seperti keterlibatan dalam pemikiran abstrak dan operasi. Seorang ahli Jerman, Gottlob Frege, memimpin sebuah proyek ambisius yang disebut logika untuk mereduksi aritmatika menjadi logika. Ia mendefinisikan angka dalam hal operasi saja, sehingga aritmatika menjadi sebuah gambaran umum. Frege mengklaim bahwa nol masuk dalam konsep tidak identik dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, setelah mendapatkan nol, kita dapat mendefinisikan angka lain dalam hal tersebut. Sebagai contoh, angka 1 didefinisikan sebagai konsep identik dengan nol karena hanya ada satu konsep yang mengacu pada nol. Lalu angka 2 memiliki referensi yang sama dengan konsep identik dengan nol atau 1 dan seterusnya. Next. Namun, pada tahun 1901, ada sebuah paradoks yang kemudian diberi nama paradoks Russell, yang menyanggah proyek tersebut dengan paradoks yang berisi gagasan tentang himpunan kosong dan himpunan daya. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki elemen di dalamnya, lalu power set merupakan himpunan yang terbuat dari himpunan. Jika kita membuat himpunan daya yang berisi himpunan kosong, maka himpunan kosong tersebut akan menjadi elemen untuk dirinya sendiri. Karena berbanding balik dengan definisi yang ada, yaitu himpunan kosong seharusnya tidak memiliki elemen, Frege merasa sesuatu menjadi keliru. Lalu ia menggunakan set kosong dengan set daya untuk menentukan angka sehingga seluruh proyeknya dipertanyakan dan pada akhirnya meninggalkan proyek logisme setelah kemunculan paradoks. Next.
Is logic difficult? Setelah mengevaluasi penalaran, kita perlu mengklarifikasi argumen dengan cara yang sangat jelas dan kemudian menguji validitasnya langkah demi langkah. Karena konsep logis harus didefinisikan dengan jelas sesuai langkah, aturan, dan prosedur yang harus diikuti, kita tidak kesulitan untuk mengetahui apakah argumen disusun dengan baik itu valid atau tidak. Kesulitan dalam menilai suatu argumen seringkali ditemukan bukan hanya pada saat menjalankan uji validitas, tetapi dalam mengklarifikasi argumen, menerjemahkannya ke dalam bentuk yang tepat, dan membenarkan sistem logika yang harus kita gunakan. Yang harus kita perhatikan adalah bahasa, makna, pemahaman sifat setiap sistem. Itu saja hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.